sebuah sistem di mana saling keterkaitan, kesehatan tidak berdiri sendiri, maka pengkajian bagi seorang mahasiswa keperawatan atau perawat di keluarga adalah semua anggota keluarga, tidak hanya anggota keluarga yang sakit saja. Maka kita melihat sekarang adalah tahapan tumbuh kembang di keluarga, di mana ingat tahapan tumbuh kembang keluarga ada 8 menurut Duval. Maka tahapan keluarga yang berikut yaitu adalah tahapan keluarga dengan usia sekolah. Apa patokannya? Anak usia yang pertama, anak pertama itu di usia sekolah dari usia 6 sampai 12 tahun. Ini dikatakan keluarga pada fase usia sekolah. Tugas perkembangan keluarga adalah memenuhi gizi anak, kemudian sosialisasi anak, aktualisasi dengan sekolah, dan juga yang paling penting pada usia sekolah ini adalah PHBS, personal hygiene, di mana pada usia sekolah ini banyak masalah adalah di personal hygiene. Banyak kita temui anak usia sekolah dekil, baju kotor, kuku panjang, rambut tidak beres, kutuan, dan makan asal jadi. Ini menandakan adalah permasalahannya personal hygiene pada anak usia sekolah. Maka peran keluarga, orang tua tidak hanya menyerahkan masalah anak usia sekolah kepada guru, tetapi orang tua juga berperan di sekolah. Begitu juga guru di sekolah harus melibatkan orang tua di rumah. Peran kita sebagai perawat di keluarga adalah memfasilitasi ini keduanya. Perawat bisa kalau di keluarga memfasilitasi keluarga bagaimana dia mampu mendidik dan merawat anak usia sekolah dengan baik sehingga tahapan tumbuh kembang dari keluarga dapat terpenuhi. Anak bersih, sehat, kemudian gizi terpenuhi dan terhindar dari penyakit. Apa penyakit-penyakit yang ada pada usia sekolah? Contohnya kurang gizi, ISPA, ya. Kemudian ada juga risiko injury karena sudah mulai aktif bersosialisasi di luar rumah. Maka perilaku seperti ini sangat diperhatikan oleh orang tua di keluarga. Tetapi bukan berarti overprotective terhadap anak. Bagaimana tumbuh kembang anak tetap terpenuhi, aktivitas anak terpenuhi, dan anak dalam kondisi sehat. Tidak dibatasi anak, biarkan anak bergerak, beraktivitas, tapi dipantau dan difasilitasi, dibimbing sehingga dia tetap memenuhi tumbuh kembang anak pada usia anak sekolah. Maka permasalahan-permasalahan tadi kita harus melihat anak di usia berapa. Ketika di usia sekolah, masalah yang paling penting prinsip adalah PHBS. Kalau anak usia remaja, pergaulan bebas. Pada usia balita biasanya yang kita inginkan adalah masalah imunisasi. Nah, ini yang harus kita perlihatkan dan kita perhatikan dalam pengkajian di keluarga. Ketika menemukan keluarga pada fase ini, apa yang tidak terpenuhi? Mungkin ketemu dengan anak usia sekolah yang masalah gizi, ya, ISPA. Apabila ISPA berlarut, maka ini ada kemungkinan fisik anak tidak kuat, bisa jadi karena ada cacingan. Nah, maka prosesnya adalah memberikan obat cacing secara rutin, minimal setiap 6 bulan sekali kepada anak usia sekolah, supaya tumbuh kembangnya baik, protein yang dimakan, energi yang dimakan akan tersalurkan dengan baik untuk tumbuh kembang si anak. Ini salah satu penyebab bagaimana melemahnya kondisi anak, karena PHBS, main di luar, cuci tangan, lupa. Nah, ini juga yang harus diperhatikan pada usia sekolah. Ingat, prinsipnya adalah 5 tugas kesehatan di keluarga. Mengenal masalah kesehatan, ya, keluarga mampu mengenal masalah kesehatan. Apa itu? Itu melihat masalah kesehatannya, kemudian penyebabnya, tanda dan gejalanya. Kemudian keluarga mampu mengambil keputusan, ya. Yang kedua, tugas kesehatan keluarga adalah keluarga mampu mengambil keputusan yang tepat. Tahu dengan risiko, komplikasi yang terambil, apa yang harus dia lakukan. Sampai kepada itu yang harus kita kaji. Yang ketiga, keluarga mampu merawat anggota keluarga dengan usia sekolah. Apa itu? Yaitu bagaimana cara mendemonstrasikan misalnya terjadi demam, ISPA di rumah, maka si orang tua harus mampu melakukan tindakan perawatan dasar.
apabila anak sudah dibawa ke rumah sakit, ke pusat kesehatan, maka ini dikatakan orang tua tidak mampu memberikan perawatan anak di rumah. Nah, jangan sampai baru tindakan awal sudah langsung dibawa, padahal bisa dilakukan terlebih dahulu di rumah untuk tindakan awal. Inilah kemampuan merawat anak di rumah. Bahkan untuk tindakan promotif dan preventif juga dengan memberikan pengetahuan makanan-makanan bergizi. Orang tua mampu memberikan makanan bergizi pada anak usia sekolah, tinggi protein, tinggi kalori, ini memberikan pertumbuhan yang bagus pada anak. Kemudian lingkungan yang nyaman dan aman bagi usia anak sekolah tersebut. Kemudian yang keempat adalah mampu memodifikasi lingkungan, yaitu adalah memberikan lingkungan aman dan nyaman bagi anak usia sekolah agar dia mampu tumbuh kembang dengan baik. Sediakan arena bermain, berikan fasilitas dan support, bimbing sehingga si anak tetap dalam aktualisasi yang baik. Kemudian yang kelima adalah keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik, puskesmas yang menyediakan layanan usia sekolah. Bahkan di sekolah sendiri ada UKS, di mana ada petugas kesehatan yang rutin dan guru yang dilatih untuk menjaga kesehatan anak pada usia sekolah. Ini harus dipahami oleh keluarga. Mampu keluarga bekerja sama dengan lingkungan, dengan sekolah untuk anak supaya tetap sehat pada usia sekolah. Kemudian pengkajian ini dilihat masalah-masalahnya. Nanti setelah dilihat pengkajian itu, kemudian kesepakatan Ikatan Perawat Komunitas Indonesia mengatakan bahwasanya diagnosa mengacu kepada Nanda dan panduan sudah dibuat oleh IPKKI sampai kepada 7 intervensi juga sudah ada berdasarkan kita lihat panduan dari NOK dan NIK. Ini yang harus diikuti. Jadi lihat Nanda yang terbaru, kemudian lihat NOK untuk outcome-nya, kemudian NIK untuk intervensinya. Pastikan dan bisa dilakukan itu pada keluarga. Tidak semua NOK NIK itu harus diambil, tapi sesuaikan dengan kondisi yang ada di keluarga. Silakan dilakukan. Saya yakin ketika Anda paham dengan konsep keluarga ini akan mampu melakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.